Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi nilai strategi sistem manajemen pengetahuan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sinta Nafira Balkis, NIM 70120141. Saya Lukman Bahri, NIM 70120140. Saya Rahman Asbiullah, NIM 7012-20139. Selamat menyaksikan. Nilai strategis sistem manajemen pengetahuan. Rantai nilai dan sistem informasi strategis. Rantai nilai dalam bisnis membentuk kerangka yang bertujuan mengidentifikasikan dan menginventaris area-area fungsi bisnis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan aktivitas, yaitu utama dan pendamping. Yang pertama itu ada aktivitas utama. Berikut ini kegiatan perusahaan yang masuk kategori aktivitas utama. Yang pertama itu ada logistik masukan, kedua ada operasi, ketiga ada logistik keluaran, dan keempat ada pemasaran dan penjualan. Lalu ada layanan atau servis. B. Aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung itu meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Sistem informasi strategis. Strategi memiliki pengertian sebagai kumpulan tindakan yang terkoordinir dan terintegrasi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Strategi dalam rantai nilai ada 3 jenis, yaitu strategi keunggulan bersaing, strategi diferensiasi, dan strategi keunggulan biaya. Kita akan masuk ke dalam strategi keunggulan bersaing, yaitu suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Keberhasilan suatu perusahaan ini bisa diukur dengan daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. B. Strategi keunggulan biaya. Dari segi konsumen, keunggulan biaya ini bisa dilihat dari sisi harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang nilainya sama. Strategi keunggulan biaya ini akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjadi juara di dalam persaingan pasar. C. Strategi diferensiasi, yaitu berbeda. Tips untuk perusahaan yang ingin melakukan strategi ini harus berdasarkan pada atribut produk, pengiriman produk, perancang pemasaran, dan juga aspek lain yang bisa membedakan. Perekayasaan ulang proses bisnis. Perekayasaan ulang proses bisnis itu adalah desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dalam aspek penting seperti kualitas, keluaran, biaya, layanan, dan kecepatan. Adapun tujuan dari perekayasaan ulang yaitu membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan menjadi meningkat, seperti meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. Kedua, itu meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. Yang ketiga, itu ada memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran informasi melalui komunikasi, jaringan, dan teknologi komputer. Yang terakhir itu ada meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. Selanjutnya yaitu menjadi perusahaan yang lincah. Perusahaan yang lincah adalah perusahaan yang dapat beradaptasi dengan cepat pada dinamika pasar, merespon dengan cepat dan fleksibel pada permintaan pelanggan,
Selain itu, perusahaan dapat beradaptasi dan mengawali perubahan dengan cara yang produktif dan hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta terus menjadi perusahaan yang kompetitif. Beberapa langkah berikut yang dapat menciptakan sebuah perusahaan yang agile. Yang pertama, pendelegasian. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Yang keempat, pengalokasian sumber daya. Yang kelima, pengukuran progres. Dan yang terakhir, penghargaan. Selanjutnya, manfaat yang bisa didapatkan dengan menciptakan agility dalam perusahaan antara lain penyederhanaan tugas, yang kedua tim yang multidisipliner, yang ketiga menambah nilai dan mengurangi limbah, membantu organisasi berinovasi dan membangun ketahanan. Selanjutnya yaitu membuat perusahaan virtual. Persyaratan membuat perusahaan virtual: yang pertama, badan usaha telah mendirikan kantor sesuai dengan zonasi. Yang kedua, lengkapi dengan dokumen seperti perizinan usaha yang mencantumkan lokasi PT. Yang ketiga, Anda tidak boleh mengubah fungsi dari rumah tinggal. Yang keempat, tidak menggunakan bahu jalan yang berada pada kantor sebagai lahan parkir atau tempat usaha. Yang kelima, usaha yang Anda jalankan tidak menimbulkan polusi air, udara, dan suara yang melebihkan skala rumah tangga. Dan yang terakhir, selain itu, kantor yang berada di rumah tinggal tidak menggunakan peralatan untuk produksi dan mampu menjaga ketertiban. Tahapan mendirikan PT bentuk virtual. Yang pertama, pembuatan akta. Yang kedua, domisili virtual office. Yang ketiga, menentukan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yang keempat, surat pernyataan kegiatan usaha, dan yang terakhir mendaftar program BPJS. Manfaat memiliki perusahaan virtual yaitu memangkas waktu perjalanan, karyawan menjadi lebih aktif bergerak, jam kerja yang lebih fleksibel, pemangkasan biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan adalah salah satu jenis sistem TI yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkat pemahaman, kolaborasi, dan penyelarasan proses. Sistem manajemen pengetahuan dapat ada di dalam organisasi atau tim, tetapi juga dapat digunakan untuk memusatkan basis pengetahuan Anda kepada pengguna atau pelanggan. Terdapat 3 faktor utama dalam sistem manajemen pengetahuan, antara lain people adalah merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengelola sistem tersebut, serta berkomitmen pada proses yang melibatkan pengetahuan untuk organisasi aktivitas berbagi membuat penyebaran pengetahuan bisa dibangun. Yang kedua, proses adalah memastikan implementasi dari teknologi manajemen berjalan dengan semestinya dengan cara menyelaraskan prinsip, strategi, taktik, dan proses. Ketiga, teknologi adalah media. Teknologi manajemen sistem yang memerlukan orang berkompeten untuk mengurusnya. Dalam proses implementasi diperlukan beragam alat untuk memfasilitasi komunikasi, konten manajemen, serta kolaborasi. Jenis sistem manajemen pengetahuan. Sebuah sistem manajemen pengetahuan akan memberikan pengguna Anda akses ke basis pengetahuan yang membantu mereka dalam memecahkan masalah mereka. Sistem manajemen konten digunakan dalam situasi ini karena manajemen pengetahuan sangat penting untuk mengelola konten secara efektif. Ada 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem di seluruh perusahaan. Di seluruh perusahaan, sebuah sistem tujuan umum melayani seluruh organisasi. Ini mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan, dan menggunakan data digital dan pengetahuan terkait. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan merupakan sistem khusus yang dibuat untuk insinyur, ilmuwan, dan orang cerdas lainnya. Aplikasi pengetahuan yang efisien tersebut menyediakan direktori online dan di mana pengguna dapat mencari karyawan perusahaan yang dapat memberi mereka informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, teknik cerdas. Salah satu bentuk terbaik dari sistem informasi intelijen Techniquez menggabungkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan pengetahuan dengan tindakan strategis yang cerdas.
Manfaat manajemen pengetahuan. Pertama, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang kedua, akses yang memadai terhadap pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, kolaborasi dan generasi ide menjadi lebih baik. Yang keempat, meningkatkan komunikasi di seluruh organisasi Anda. Yang kelima, kualitas informasi dan data yang lebih baik. Yang keenam, lebih aman untuk kekayaan intelektual. Yang ketujuh, pelatihan yang dioptimalkan.